Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nan berjalan berkeliling dengan tangan di pundaknya dan mencibir, meskipun keluarga Ling adalah salah satu dari 10 keluarga pembudidaya di daratan timur, jika Anda ingin memanfaatkan dunia untuk melindungi kekurangan Anda, kali ini saya khawatir Anda akan menghancurkan papan nama dan kehilangan orang dewasa. Ling Yun kali ini, jangan pernah pergi dari sini hidup-hidup. Ada seseorang yang lebih mendesak daripada Anda dan saya yang ingin membunuhnya. Kekuatan yang dapat ia gerakkan sangat mengerikan. Petik 2. WHO, Mengkir. Long Wu mengangguk dan berkata, "Yah, seperti kamu, dia memiliki kebencian yang tak terkalahkan dengan Ling Yun. Saya mendengar bahwa ketika Anda pertama kali lolos dari kematian jadi, ketika Anda pergi mencari herbal untuk Mengker, Ling Yun menyerang mimpi itu. Ker, jika bukan karena Taoismenya untuk melindungi lotus batu giok yang berharga, itu akan sulit untuk bertahan hidup, tetapi meskipun begitu, dia diam-diam pulih di kedalaman gunung untuk waktu yang lama sebelum pulih." Petik 2. Chen Nan tersenyum diam-diam, tampaknya kebenaran kematian jadi dapat diedit olehnya dan Mengker. Tenang, kamu, aku, Mengker, dan beberapa tuan muda puncak dari 4 perguruan tinggi, pasti akan meninggalkan kehidupan Ling Yun. Jika Master Orde 5 yang tak tertahan diblokir, kita bahkan akan memotongnya. Meskipun ini dikatakan, Chen Nan memikirkannya dan bergabung dengan Mengker. Dia bergumam sedikit, tahu apakah dia akan terlibat dalam gerakan kecil dalam konfrontasi besar dengan Master Orde 5 yang tiada taranya. Tetapi ini juga merupakan kesempatan baginya, jika Anda mengambil kesempatan itu, Anda mungkin bisa memenangkan mimpi itu. Setelah mengirim tarian naga, tamu tak diundang, Oriental Phoenix, datang berkunjung. Antara dia dan Chenan, ada saingan. Keduanya pernah mengalami serangkaian gangguan di Akademi Senfeng. Setiap kali mereka memikirkan pengalaman memalukan itu, Oriental Phoenix memiliki perasaan gila. Dia tidak sabar untuk menangkap Chenan dan menggigitnya. Beberapa gigitan. Tetapi setelah Chenan menjadi pertempuran setelah dinasti Jin, identitasnya terungkap, membuatnya mengerti bahwa tidak peduli dari kekuatan atau dari kekuatan, dia tidak bisa saling membantu. Mulai sekarang, dia menggertakkan giginya, diam-diam, dan tidak lagi memandang Chenan. Burung Phoenix Oriental yang anggun dalam pakaian ungu, memancarkan rasa keanggunan dalam gaya tiada taranya, dan wajahnya yang tak tertandingi sangat dingin. Hari ini, dia mengambil inisiatif untuk mengunjungi pintu, yang jauh melebihi harapan Chenan. Dia tersenyum di wajahnya, "Sebar, silakan masuk ke dalam." Oriental Phoenix mencibir, dia bisa melihat bahwa masih ada banyak kebencian di hatinya, tetapi hari ini ada permintaan untuk orang-orang, dia tidak mudah diserang. Chenan tersenyum di wajahnya dan menyerahkan secangkir teh, berkata, "Silakan minum teh." Phoenix Timur merasa bahwa senyum Nan Nan sangat menjijikkan, seolah-olah dia melihat wajah nakal dirinya ketika dia menggoda dengannya. Dia memalingkan kepalanya dari teh, menggertakkan giginya, dan berkata, "Cepat dan singkirkan senyum menjijikkanmu, kalau tidak aku benar-benar ingin memukulmu segera." Haha, layak menjadi Oriental Phoenix, sangat imut setiap saat. Kamu akan mati, jangan mengandalkan kamu menjadi salah satu dari 7 pahlawan, 8 pahlawan, atau salah satu dari 9 pahlawan, kamu bisa begitu sembrono, di mataku kamu akan selalu menjadi sampah yang keji. Phoenix Timur penuh amarah dan matanya marah, dia hal yang paling memalukan dalam hidup saya adalah bahwa saya berjuang dengan Chen Nan beberapa kali. Terutama serangan dada, bahkan jika aku memikirkannya sekarang, aku merasa gila. Chen Nan tidak bisa menahan tawa. Lagi, Dongfeng Phoenix benar-benar terlalu berprasangka padanya, tetapi kepribadiannya yang panas dan langsung benar-benar istimewa. Meskipun sulit untuk dipuji, itu tidak mengganggu. Bagaimana mungkin Nona Dongfang begitu membenciku? Segala sesuatu di masa lalu disalahpahami. Tidak apa-apa untuk mengekspos masa lalu. Ngomong-ngomong, apakah kamu mencari aku? Chen Nan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Mulut kecil. Semakin Oriental Phoenix melihat kelembutannya, semakin marah dia, tetapi bagaimanapun, ada keinginan untuk orang-orang. Dia sangat menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, "Saya ingin bertanya, pengalaman Anda dalam kematian dan jadi. Meskipun saya adalah peri mimpi saya belajar sedikit di sana, tetapi saya selalu merasa bahwa dia tidak begitu jelas di beberapa tempat." Petik 2. Jika seseorang berbicara dengan Chen Nan dengan nada ini, dia akan menjawab dengan aneh, tetapi setelah semua, hubungan antara dia dan Phoenix Timur sedikit istimewa dan halus. Dia tidak menolak, dan sekarang dia akan mati kebenaran jadi dari sudut pandangnya. Katakan lagi, namun, dia sengaja mengolok-olok Oriental Phoenix, sengaja menghindari semua berita tentang Xiao Feng, dan membuat kinerja orang lain jelas. Oriental Phoenix mendengarkan dengan sabar, tetapi dia bisa melihatnya diam-diam mengepalkan giginya, membenci Ling Yun dan tidak puas dengan Chen Nan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Chen Nan sengaja menggodanya? Kamu telah mengatakan begitu banyak hal yang tidak terlalu penting, tetapi poin sebenarnya tidak disebutkan. Akhirnya, dia tidak bisa tidak mulai menyalahkan Chen Nan. Apa intinya? Oriental Phoenix tampaknya sedikit marah, dan wajahnya merah dan lapang, tentang seluk-beluk kata-kata dan perbuatan sihir dewa yang tak terucapkan, apa yang Anda katakan tidak terlalu jelas. Oh, sepertinya tidak terlalu berhati-hati, biarkan aku berpikir tentang itu. Ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada orang lain. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku lupa menyebutkan nama saudara Xiao Feng. Dia tidak mengubah warnanya ketika menghadapi dewa dan setan yang tidak dikenal.
Chenan malu untuk menggodanya lagi, berpikir dengan empati. Phoenix Timur memang sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia bahkan menyesali kata-kata dan perbuatannya dan mulai berbicara tentang kinerja Xiao Feng pada waktu itu. Setelah mendengarkan Oriental Phoenix, sudah lama sejak dia berbicara, dan dia dengan tenang berkata setelah waktu yang lama, ceritakan tentang pengalamanmu melarikan diri di pegunungan. Aku ingin mendengarnya. Chenan telah melihat bahwa Oriental Phoenix memiliki kasih sayang tertentu untuk Xiao Feng, tetapi itu tidak sedalam tarian naga di rawa emosi. Dia tampaknya tidak terlalu sedih. Namun, Phoenix Timur sebenarnya ingin mendengar pengalamannya melarikan diri di pegunungan, yang membuatnya sedikit terkejut dan bingung untuk sementara waktu. Tetapi sekarang dia tidak mau, dan dia tidak ingin mengejeknya. Sekarang dia dengan sabar membicarakannya, tentu saja, semuanya selektif. Lagi pula, beberapa hal terlalu luar biasa untuk disebutkan kepada orang luar. Oriental Phoenix bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, sosok ramping itu tampak agak kesepian, Chenan agak linglung, dan butuh waktu lama untuk pulih. Oh, bocah itu benar-benar sombong. Ketika dia memasuki kota, dia bersikap kasar pada kulit gadis kecil itu, dan sekarang dia menutup telepon kedua adik perempuannya keesokan harinya. Zijin Shenlong tidak tahu kapan dia tiba di halaman, dan berada di luar jendela. Probe itu mengerang polos. Tiang Chen Nanqi melambaikan tangan naga dengan keras, telapak cahaya emas besar menepi. Oh, apa kungfu bodoh? Tampaknya ditujukan khusus padaku. Tidak peduli seberapa kerasnya, Zijin. Shenlong tidak bisa melarikan diri. Hei, kamu benar, penangkap naga itu khusus untuk menangkap ular berkaki 4 seperti kamu. Oh, biarkan aku pergi. Chenan dengan marah melemparkannya ke sudut rumah dan berkata, aku tidak menyuruhmu untuk datang lagi padaku dalam beberapa hari, kamu begitu ceroboh, mungkin para tuan yang tak ada taranya di sini telah menemukanmu. Oh, aku tidak khawatir tentang kamu, datang dan lihatlah. Dan, nagamu yang tamak, aku takut itu tidak tahan siksaan serangga rakus, datang berlari untuk mencuri anggur dan daging. Pada saat ini, suara Xiao Chengxi masuk dan berkata, kamu bicara dengan siapa? Dia melompat dan berlari masuk. Setelah melihat Zijin Shenlong, dia sangat terkejut, matanya yang besar berkibar dan berkedip-kedip. Akhirnya, dia berkata dengan serius, naga kecil lain, sangat imut. Setelah mendengar kalimat ini, Zijin Shenlong hampir pingsan. Keturunan Kaisar Naga Tanglong telah berlatih selama ribuan tahun, dan mereka dengan senang hati memanggil bocah 3 tahun sebagai anak kecil yang lucu. Xiao Chengxi melompat dan berteriak riang. Dia mengambil Zijin Shenlong dan berkata, sangat lucu dan lucu, ini lucu. Zijin Shenlong memutar matanya dengan lurus, tetapi dia juga malu untuk menunjukkan gigi dan cakar pada gadis kecil berukir merah muda ini. Chenan tersenyum dengan senyum di wajahnya, dan berkata, apakah kamu suka? Ini adalah adik bayi Dragon Baby, bernama Dragon Babe. Aku sengaja menemukannya kembali untuk bermain denganmu. Oh, Zijin Shenlong benar-benar memiliki keinginan untuk muntah darah, dan dengan cepat berjuang keluar dari lengan Chen Xi. Tiba-tiba dia jatuh ke kepala Chen Nan, menjambak rambutnya, dan berteriak, Paman Long bersamamu hari ini dengan putus asa, betapa beraninya memfitnah dan menghinaku begitu banyak. Petik 2. Itu menarik rambut Chen Nan dengan kuat dan menjerit. Xiao Chengxi mendapat, hihi, tentu saja dia tahu Chen Nan mengolok-olok naga aneh ini, tapi dia tidak berharap naga aneh ini begitu mudah tersinggung. Chen Nan meraih Zijin Shenlong dan berkata, ya, hanya bercanda. Ini adikku Chen Xi, dan melindunginya untukku ketika aku pergi. Dia berkata kepada Xiao Chengxi lagi, panggil saja orang ini apa saja, seperti cacing, loah, ular berkaki 4, sayang naga. Xiao Chengxi mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya, dan menatap naga emas ungu yang kejam itu, berkata, aku masih menyebutnya naga. Meskipun terlihat kecil, tampaknya bukan naga. Zijin Shenlong mengangguk lagi dan lagi, kamu benar-benar memiliki visi, panggil aku naga, gadis kecil itu benar-benar imut. Jarang ada orang yang mengakui bahwa itu adalah naga, dan dimahkotai dengan kata, besar. Zijin Shenlong secara alami sangat bahagia, selalu lebih baik nama-nama seperti Long Wong jauh lebih kuat. Zijin Shenlong terbang di sekitar Xiao Chengxi, bersinar di matanya, dan berkata, aneh, bagaimana saya merasakan napas Xianzi dan Ling Shen. Xiao Chengxi mengeluarkan buah merah sebening kristal dari sakunya dan berkata, apa yang kamu cari, bukan? Oh, ya Tuhan, Suguo yang berusia 1000 tahun, kenapa kamu memiliki benda seperti ini? Tentu saja makan. Xiao Chengxi tidak peduli, membuka sedikit gigitan dan menggigit Suguo. Rumah itu dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Air liur Zijin Shenlong hampir keluar, sepasang mata naga melebar, bergetar, kamu tidak biasanya makan hal seperti ini sebagai camilan. Bukan sebagai camilan, tetapi sebagai makanan. Xiao Chengxi tidak peduli dengan jawabannya, naik ke kursi besar, duduk di atas sambil makan Suguo, menggantung sepasang anak sapi. Zijin Shenlong mendengar kata-kata itu, dan matanya hampir menatap keluar, dan dia tidak melolong, dan tergagap, saat makan. Ya. Tuhan, kecil bagaimana dengan gadis kecil itu, tapi, tidak bisakah itu? Petik 2. Chen Nan Wenyan segera mengetuknya dan berkata, naga serakah benar-benar tidak baik. Aku benar-benar memohon pada mulut dengan bocah 3 tahun. Aku akan memerah untukmu. Zijin Shenlong telah berlatih selama ribuan tahun. Meskipun dia memiliki sedikit kegelisahan, dia masih memerah wajah lamanya dan berbisik dengan suara kecil, apakah aku tidak terluka parah?
Melihat harta karun makeup besar ini, tentu ada beberapa saya tidak bisa menahannya. Selain itu, apakah dia makan Zuguo sebagai makanan? Pasti ada banyak. Petik 2. Chen Nan memandangi Zijin Shenlong dan berkata dengan serius, kamu tidak boleh memikirkan Chen Si. Dia tidak memakan kembang api di bumi, dia hanya bisa makan surga dan bumi semacam ini untuk menghasilkan buah-buahan yang indah. Meskipun masih banyak, itu makanannya selama 10 tahun ke depan, kamu tidak boleh menggunakan otakmu. Petik 2. Apakah ini reinkarnasi peri? Kemudian Zijin Shenlong meratap lagi, ya Tuhan, apa yang saya dengar, cadangan harta surga dan bumi dapat dimakan selama lebih dari 10 tahun, tanpa alasan. Dunia ini terlalu hebat, gila. Kemudian berbisik lagi, tidak peduli berapa lama band rusak, aku tidak akan memainkan ide seorang gadis kecil, tetapi selama aku bisa memberikannya padaku, aku akan puas. Xiao Chengxi mengedipkan matanya yang besar dan berkata sambil tersenyum, naga sebenarnya selama kamu bersumpah untuk mendengarkanku dan bermain denganku gelombang www.metelnovel.com gelombang aku bisa memberimu Suguo. Tunggu, mengapa Chen Nan merasa bahwa adegan ini agak akrab? Dia memandang Xiao Chengxi dengan curiga dan menemukan matanya penuh senyum puas. Chen Nan meratap dalam hatinya, rusak. Gadis kecil dan setan kecil telah belajar untuk menjadi licik bersama, berapa lama gadis kecil ini sebenarnya telah belajar untuk tergoda? Gigi Zijin Shenlong tidak efektif, dia tergagap, aku benar-benar bisa memberikanku. Tapi, sumpah keluarga naga sangat serius dan tidak dapat dikirim dengan santai, tapi, aku masih bersedia menerima saran ini. Zijin Shenlong meratap, dan menatap Xiao Chengxi penuh harap. Wajah Xiao Chengxi penuh senyum, wajah kecil yang bersemangat itu memerah, dan tangan putihnya yang kecil terulur, berkata, berikan. Oh, keduanya, berikan padaku, ya, itu semua untukmu. Kamu akan mendengarkan aku nanti. Oh, kau sangat manis, gadis kecil. Di masa depan, jika kau memberitahuku, selama naga kita bersumpah, mereka tidak akan pernah melanggar sumpah. Aku pertama-tama akan memperbaiki aura Zuguo, setelah menerima 2 Zuguos, rengekan terbang keluar jendela. Bukankah trik-trik kecil yang diajarkan Chen Si kepadamu sekarang? Xiao Chengxi menunduk dan berbisik, sebenarnya, aku pikir hal-hal yang diajarkan adik perempuan ini sangat praktis, asalkan itu tidak berlaku untuk seluruh orang atau menyakiti orang lain. Chen Nan jatuh kembali ke kursinya dan berdoa dengan tenang di dalam hatinya, fajar tidak boleh dirusak oleh iblis kecil itu. Sehari kemudian, saat berjalan di kedalaman hutan bambu, Chen Nan tiba-tiba merasakan gejolak aneh. Ketika dia melihat ke belakang dengan ganas, dia melihat pedang terbang yang berkedip mendekatinya dengan cepat. Mengkir. Fei Jian tiba-tiba mengembun di luar 3 kaki Chen Nan, bergidik padanya beberapa kali, dan kemudian perlahan mundur. Chen Nan menyentuh pegangan pisau dan mengikuti langkah besar. Dia percaya bahwa Mengkir tidak berani berurusan dengannya di Akademi Sen Feng. Dia pasti ingin berbicara dengannya. Tepi hutan bambu sangat sunyi, sebuah danau kecil bertitik seperti cermin, Mengkir berdiri di tepi danau, menyaksikan ikan berenang di danau dengan tenang, dengan wajah tenang di wajahnya. Ini terintegrasi ke dunia ini dan terhubung dengan danau kecil dan hutan bambu. Chen Nan berjalan ke sisinya dengan menguap di mulutnya, mengulurkan pinggang malas besar, dan tiba-tiba menghancurkan suasana yang harmonis dan tenang ini. Mengkir berbalik dan menatapnya dengan wajah marah, tidak lagi suka ketenangan dan ketenangan masa lalu, matanya meletus dengan kemarahan yang tak ada habisnya, benci berkata, Chen Nan kau begitu kejam, tak tahu malu, jahat, tidak bajingan Jerman telah membuatku benar-benar marah. Aku harus membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan padaku 2 hari yang lalu, aku bersumpah untuk memotong tangan babi asingmu, memotong-motong, menggali hidungmu dan lemparkan matamu dan injak tanah. Petik 2. Diam, diam, ini dapat merusak citra peri suci Anda. Tempat ini sangat dekat dengan kediaman para pendahulu dari retret Akademi Kamikaze, waspadalah agar tidak didengar. Chen Nan adalah negara yang santai. Mengkir mendengus pelan, dan emosinya berangsur-angsur menjadi stabil, tetapi wajahnya yang tiada taranya sangat dingin. Dia berkata dengan suara dingin, jangan bangga, meskipun kamu untuk sementara waktu menghapus ketenaran, tapi aku masih punya cara untuk membunuh dengan mudah mati kau. Petik 2. Chen Nanman tidak peduli, pasti ada pesta antara kau dan aku dalam waktu dekat, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Zijin Shenlong benar, platform Lotus Giok itu, karena bagimu, ini aku dari kamu. Alis Mengkir tegak, dan tidak ada gambar peri di tanah suci kuno. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menggunakan pedang terbang untuk menghancurkan Chen Nan segera, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melakukan itu. Chen Nan, sekarang aku tidak ingin memiliki perselisihan verbal denganmu, sebagian besar akun kami dihitung bersama. Yah, pada kenyataannya, aku tidak berpikir akar kita perlu saling membenci, apakah kamu tidak sengaja memelukku dalam ilusi langit? Sebenarnya, aku tidak peduli sama sekali, itu karena kamu memikirkannya, jangan menggerakkan pedang. Petik 2. Chen Nan tampak tenang, tetapi mengatakan sesuatu yang membuat Mengkir marah. Dia sangat marah sehingga dia mengorbankan Fei Jian. Dia berkata dengan dingin, jangan berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek wajahku sekarang, duel denganmu. Petik 2. Oh, oke, kita semua tetap tenang. Sekarang, mari kita berkeliling dan tinggal di hutan bambu ini sepanjang hari, jadi tidak ada kesegaran. Meskipun Chen Nan tidak lagi berbicara terlalu banyak kata-kata, tetapi kedatangan seperti ini nada yang akrab juga membuat Mengkir tidak dapat diterima.
Dia berkata dengan dingin, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda hari ini, dan saya tidak ingin mendengar kata-kata Anda yang membosankan. Yah, karena memang begitu, mari kita duduk dan membicarakannya. Chenan duduk di bangku batu di hutan bambu, tetapi Mengkir jelas tidak ingin terlalu dekat dengannya, dan masih berdiri di tempat. Mungkin kamu sudah tahu bahwa kamu akan menjalani persidangan Ling Yun besok. Mengkir menatapnya dengan dingin. Ling Zikong memiliki seorang putra di tahun-tahun kemudian, tidak mungkin untuk menyaksikan satu-satunya putra meninggal, dia harus mencoba yang terbaik untuk tetap hidupnya. Petik 2. Ketika berbicara tentang bisnis, Chen Nan berhenti berbicara omong kosong dan mendengarkan dengan sabar. Ling Yun pernah menganiaya kamu dengan segala cara, apakah kamu ingin membunuhnya? Chen Nan mengangguk dan berkata, tentu saja, tujuan kami sama, kami ingin membunuhnya sesegera mungkin, agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang. Tetapi saya mendengar bahwa pamannya Ling Xi akan datang, karakter yang sangat mengerikan, kami mungkin juga bekerja sama untuk menghadapinya. Petik 2. Banyak hal yang terpecah pada satu titik, dan kata-kata telah disebutkan dalam titik ini. Kedua tidak lagi berputar-putar, mengesampingkan dendam mereka sebelumnya, dan langsung mendiskusikan bagaimana cara bergabung dengan pasukan untuk membunuh Ling Yun. Sebelum ini, Mengkir telah melancarkan operasi, menyatukan hampir 10 master super muda dari 4 perguruan tinggi. Orang-orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan 7 tuan yang terjebak dalam jedi kematian. Mereka semua ingin membunuh Ling Yun dan membalas teman-teman lama mereka. Chenan Road, bagaimana menurut Anda mereka akan menyelamatkan Ling Yun? Menurut berita yang saya terima, Ling Zixu mungkin harus menemukan alasan untuk membawanya kembali ke rumah Ling terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk mengatasi momok pembunuhannya, seperti menemukan pengganti dan sekarat atas nama Ling Yun. Chenan mengerutkan kening, ini tidak mudah ditangani. Mengkir mencibir, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak kenal takut. Saya berjanji untuk dapat memahami keberadaan Ling Yun setiap saat. Chenan kagum, 10.000 tahun yang lalu, dan Taixuan telah menunjukkan beberapa keterampilan khusus di depannya, terutama dalam penggunaan energi sejati. Sebagai contoh, diam-diam mengetuk jejak energi sejati ke dalam tubuh seseorang, dan dengan jarak tertentu berdasarkan induksi mesin, dapat secara akurat memahami keberadaan pihak lain. Tentu saja, induksi mesin ki semacam ini hanyalah sebuah trik. Cara yang paling mengerikan adalah dengan menggunakan semacam ki khusus untuk mematahkan keterampilan orang lain. 10.000 tahun yang lalu, Chen Nan pernah menderita kerugian besar dari Dan Taixuan, dan tanpa kesadaran, dia dikejutkan oleh roh kuning pucat dan tidak dimurnikan. Akibatnya, keterampilannya telah anjlok sejak saat itu. Sekarang dia melihat Mengker, pikirannya sangat waspada, dan karena dia sudah berlatih metode induksi yang diinduksi ki, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan latihan aneh yang membuat orang jatuh tajam. Chen Nan tersenyum tipis, karena kamu sudah melakukan pekerjaan rumahmu, semuanya sudah siap, sepertinya aku hanya perlu bekerja keras. Mengker menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa sesederhana itu, Anda tidak tahu betapa buruknya Ling Zi, dikatakan bahwa latihan kultivasinya telah mencapai tingkat kelima. Tetapi untungnya itu hanya legenda, menurut informasi yang dapat dipercaya, Ling Zixu sekarang berada dalam kondisi puncak dari penguasa Orde keempat, dan masih ada garis jarak dari ranah Orde kelima. Namun demikian, masih jauh dari mampu berurusan dengan beberapa master Orde ketiga. Petik 2. Melihat bahwa Chen Nan tidak menunjukkan apa-apa sama sekali, Mengkir melanjutkan, Anda telah memasuki ranah Orde keempat, Anda harus memahami seberapa besar kesenjangan antara ranah yang berbeda dengan peningkatan ranah. Seorang master dari ranah primer Orde 4 akan sangat mudah untuk membunuh beberapa pembangkit tenaga peringkat atas dari dunia tingkat ketiga, dan master tingkat 4 bahkan lebih mengerikan. Bahkan dalam menghadapi pengepungan sekelompok pembangkit tenaga tingkat 3, Anda dapat dengan tenang pergi. Adapun tuan tingkat atas di ranah tingkat 4, sudah menjadi master dari kuasa Peerlessness, jika Anda mencapai level itu, Anda dapat menjatuhkan naga dan raksasa perang. Bisakah Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik puncak peringkat keempat? Petik 2. Chenan menyentuh rahangnya dan menghela nafas, sepertinya aku beruntung bisa membunuh Taoran. Ya, Taoran dari Xian Wuchol Lege jauh dari Ling Zixu. Sangat diragukan apakah Taoran telah mencapai negara bagian keempat. Semua muridnya yang membual tentang dirinya sebagai seorang guru yang tidak memiliki tandingan. Menurut pendapatku, dia hanya perantara tingkat 4. Itu hanya ranah. Tetapi 7 pedang iblis surgawi Anda benar-benar sombong. Mengapa Anda tidak melihat Anda melemparkannya ke arah saya? Petik 2. Yah, bukankah kamu juga memiliki segel di tubuhmu? Mengapa menyembunyikan perilaku kultivasi kamu dengan cara ini? Mencoba untuk menemukan keterampilan sejati satu sama lain, tetapi jelas kata-kata Chen Nan lebih penting, tidak ada yang pernah melihat melalui segel di tubuh Mengker. Ini adalah pertama kalinya seseorang merusaknya. Kulitnya berubah segera dan bertanya dengan cemas, bagaimana kamu tahu? Diinduksi. Chen Nan dengan acuh tak acuh, dia tidak akan pernah mengatakan monster tua itu. Tidak mungkin, bahkan master tingkat 5 yang tiada taranya tidak bisa merasakannya. Ekspresi wajah Mengker terus berubah, dan butuh waktu lama untuk tenang. Lupakan saja, kami terus mendiskusikan bagaimana menghadapi Ling Zixu. Normal berarti, bahkan jika selusin atau 3 jajaran orang kuat top bergabung bersama, tidak ada peluang untuk menang. Anda harus menggunakan cara luar biasa untuk menghadapinya. Petik 2.
Chenan tidak tahu, ketika berbicara dengan Dragon Dance terakhir kali, meskipun sangat mudah untuk mengatakan, itu terutama untuk menghiburnya. Sekarang saatnya untuk memulai, dia harus secara objektif memperkirakan kekuatan musuh dan kita. Dia bertanya, apakah Anda punya solusi yang baik? Gunakan racun. Mengkir hanya mengucapkan dua kata. Chenan mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dengan latihan kau dan aku, bisakah racun biasa mengancam kita? Belum lagi Tuan Kuasi Peerless, aku takut dia merasa sedikit, dan kemudian mengeluarkan racun keluar dari tubuh. Bagaimana trik kecil ini bisa mengancam Tuan Kuasi Peerless yang dekat dengan kerajaan tingkat kelima? Petik 2. Mengkir berkata dengan serius, itu tergantung pada siapa orang yang diracuni itu. Alasan mengapa Anda ingin membahas kali ini adalah untuk mengundang Anda keluar dan meminta ramuan khusus kepada orang asing. Aku, Chenan tidak jelas, jadi sedikit terpana. Bagus, apakah kamu ingat monster racun tua? Apa? Kamu? Chenan terkejut, dan berkata, mengapa kamu menyebutkannya, apakah dia orang aneh yang kamu bicarakan? Tentu saja, wajah Mengkir menunjukkan senyum yang tidak terduga dan berkata, aku tahu segalanya tentangmu ketika kamu berada di Chu. Chenan merenung, jelas Mengkir telah menyelidikinya. Aku takut dia memiliki beberapa keraguan tentang pedang sihir 7 anti langitnya. Dia ingin mengetahui kekuatannya secara mendetail. Belum lama ini, ketika Akademi Kamikaze mengadakan 4 kontes perguruan tinggi yang kuat, ketika Chen Nan mengajar putri kecil itu, setan kecil itu pernah meminta bantuan kepada Kekir, mengatakan bahwa saudara perempuannya Chu Yue adalah murid luar tanah suci kuno Dantai. Dari ini, Chen Nan telah memahami sumber berita Mengkir, dan itu pasti dari Chu Yue, putri Chu. Apakah Anda tahu bahwa monster racun tua itu ada di sana? Saya belum melihatnya selama berbulan-bulan. Chen Nan masih mengagumi teknik keracunan pria tua ini. Terpilih ke dalam kerajaan Chukishi Mansion sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki salah satu kelebihan beracun. Benar, tentu saja aku tahu. Awalnya, pendahulu ini lari ke benua barat setelah melarikan diri dari kerajaan Chu. Baru-baru ini dia datang ke kota kejahatan dan secara khusus dipekerjakan sebagai guru racun oleh Sen Feng Chou Lege. Halo gila. Alasan mengapa Chenan melarikan diri ke kota dosa adalah di bawah bimbingan monster beracun yang lama. Setelah datang ke sini, dia mencari keberadaannya, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Tanpa diduga, dia sangat malu-malu sehingga dia berlari ke benua barat dalam satu tarikan nafas, memikirkan tentang perilaku absurd lama. Dari monster beracun tua itu, senyum muncul di sudut mulut Chenan. Monster beracun tua itu sangat mahir, hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Aku khawatir hanya dia yang bisa meracuni tuan yang tak ada taranya. Ling Zixu saat ini tinggal di Sen Feng Chou Lege. Jika dia bisa mendapatkan racun dari monster racun lama, mudah untuk memasukkannya ke dalam makanannya. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki keterampilan yang hebat, mungkin sulit untuk bermain. Chen Nan dan Meng Keer bukan orang-orang kuno. Mereka menggunakan obat-obatan untuk berurusan dengan tuan-tuan yang tiada taranya. Mereka sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Keduanya berdiskusi secara rinci dan kemudian putus dan pergi. Ketika Chen Nan menemukan kediaman monster beracun tua itu, dia merasa sedikit aneh, dia hampir mengira dia telah pergi ke tempat yang salah. Taman itu penuh dengan bunga, dan setiap pot bunga adalah varietas langka, warnanya sangat cerah, seluruh halaman penuh dengan bunga-bunga bermekaran, berwarna-warni, bunga-bunga meledak, menyegarkan. Halaman di depannya diimplementasikan di tempat tinggal yang tidak seperti monster beracun yang lama, dalam keadaan asli Cushikishi, Chen Nan telah menyaksikan adegan horor di halaman monster tua beracun. Ular dan serangga di halaman merayap, dan lubang racun besar dan kecil menyebar ke seluruh halaman cacing aneh yang merayap di lubang itu menakutkan dan menakutkan. Adegan di depannya membuat Chen Nan ragu, tetapi pada saat itu sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Haha, nak jangan ragu, ini adalah pekaranganku, kita akhirnya bertemu lagi. Monster beracun tua itu bersinar dengan cahaya merah dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik baru-baru ini. Orang tua mesum, bocah surgawi, keduanya datang ke pelukan beruang pertama, dan kemudian mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Pada awalnya, keduanya memberontak, dan mereka hanya bertemu satu sama lain sampai sekarang. Keduanya saling memperkenalkan pengalaman masing-masing, seperti yang dikatakan Mengkir, monster tua beracun itu pertama kali pergi ke benua barat dan baru saja kembali ke kota Sin. Orang tua, kamu penakut seperti tikus, dan benar-benar berlari ke daratan barat, haha. Chen Nan tidak menghabiskan banyak waktu untuk memperkenalkan pengalamannya yang rumit. Monster racun tua telah mendengar tentang situasinya. Baru-baru ini, dia berada dalam angin dan ombak, dan desas-desus tentang dirinya telah tersebar di seluruh jalan. Apakah kamu dirangsang oleh pria tua mesum itu? Bagaimana kamu tiba-tiba menanam bunga dan tanaman? Hei, ini terutama karena racun klasik yang kamu berikan padaku. Racunku sekarang secara bertahap menjadi lebih dan lebih sukses. Di masa lalu, obat cair ular dan serangga secara langsung disempurnakan, tapi itu hanya kekacauan kecil. Zat-zat yang tidak beracun dicampur bersama menjadi sangat beracun, yang merupakan racun yang dalam. Jangan meremehkan bunga-bunga ini. Meskipun setiap bunga tidak beracun, jika Anda menyatukan beberapa varietas khusus, gas beracun dapat dilepaskan dalam sekejap. Tentu saja, masih ada jarak tertentu dari akhir teknik keracunan. Namun, di dunia ini, saya percaya bahwa hanya sedikit orang yang bisa menandingi saya. Monster beracun tua itu puas diri. Chenan tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata,
Dengan cara ini, apakah Anda membuat kemajuan besar dalam keracunan sekarang? Tentu saja, saya bisa membiarkan seseorang mengambil lusinan racun, dan tidak apa-apa, tetapi saya hanya perlu obat tidak beracun untuk segera membiarkannya mati sesaat. Saya juga dapat menggunakan beberapa zat tidak beracun untuk membuat satu orang-orang secara tidak sengaja kehilangan nyawa mereka. Inilah yang disebut racun. Petik 2. Haha, oke, pasti keracunan sudah cukup datang. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu untuk sekelompok racun. Kelompok beberapa zat tidak beracun merupakan kelompok racun, tetapi pengguna tidak memiliki perasaan tentang itu. Cuaca tidak terjadi, tetapi selama itu sedikit distimulasi dengan obat tertentu, dia tidak punya waktu untuk detoksifikasi, dan dia akan segera mati. Apakah ada kelompok racun seperti itu? Petik 2. Tentu saja, tapi apa yang ingin kamu lakukan, nak? Monster tua beracun itu menatapnya dengan curiga. Tentu saja itu untuk meracuni orang, dan orang dengan status yang tidak biasa, jadi untuk meminta obat, orang lain tidak bisa meracuni dia sama sekali. Kamu, siapa yang ingin diracuni? Seorang tuan yang tak ada bandingannya. Monster racun tua itu menghela nafas dan berkata, kamu gila, kamu berani memprovokasi tuan yang tiada taranya, kamu tidak akan mati. Chen Nan menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak punya cara lain. Jika Anda dapat menggunakan racun semacam ini gelombang www.metalnovel.com gelombang berikan saja resepnya kepada saya. Jangan mengendalikan atau bertanya tentang hal-hal lain. Petik 2. Monster racun tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan kertas dan pena, dan mengikat sedikit untuk menulis resep untuk keracunan. Chenan mengumpulkan racun, mengucapkan selamat tinggal kepada monster racun tua, menemukan Mengker, dan memberinya resep untuk racun. Kelahiran tim racun ditakdirkan untuk tuan yang tak ada bandingannya, dan perang dunia tidak bisa dihindari. Pada hari ulasan publik Ling Yun, kerumunan orang dari Akademi Kamikaze tiba di sini. Namun, Chen Nan tidak pergi ke persidangan, dia tahu bahwa ini hanya sebuah bentuk. Langkah besar sebenarnya ada di belakang. Apakah Ling Yun memiliki perintah untuk pergi dari sini akan menjadi final dalam beberapa hari. Pada hari ini, Ling Yun tampaknya mengakui nasibnya dan mengakui semua kejahatan, yaitu, fakta palsu yang diciptakan oleh Chen Nan dan Meng Keer. Dia tidak membantahnya, tetapi mengakui mereka satu persatu. Universitas Senfeng benar-benar mendidih, dan teriakan berlanjut, dan air liurnya hampir menenggelamkan Ling Yun. Jika bukan karena Akademi Senfeng untuk mengirim master yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang marah akan memisahkan Ling Yun di pertama kalinya. Ling Yun menangis, terus-menerus mengakui kejahatannya, dan bersedia menerima berbagai hukuman. Pada akhirnya, ia terus bersujud ke timur, menangis dengan keras, kasihan pada orang tuanya, maaf untuk keluarganya. Ketika masalah ini berakhir, Master Kuasi Peerless dan Paman Ling Yun menyatukan puluhan pendahulu untuk membuat permohonan kepada semua orang di Senfeng Cholege, membiarkan Ling Yun kembali ke rumah dan melakukan kesalehan berbakti terakhirnya, dan kemudian mengantarnya kembali ke sini, membuka hatinya dan memberi penghormatan meninggal. Permintaan itu tulus, tetapi caranya tidak cerah. Sebagian besar dari puluhan selebriti yang diundang oleh konferensi persidangan ini disuap, dan sebagian besar dari mereka menyetujui permintaan itu. Semua ini adalah sumbu dari perang berikutnya. Terlepas dari kemarahan kelompok dan jeritan yang langsung menuju ke langit, masih sulit untuk mengubah apapun. Ling Yun kembali ke rumah untuk melakukan kesalehan berbakti terakhir, adalah kesimpulan terdahulu dan tidak dapat diubah. Namun, emosi manusia benar-benar hal yang luar biasa, yang mudah berfluktuasi. 20 sesuatu senior telah menggunakan keterampilan suara mereka yang mendalam untuk memberitahu baisan bakti pertama, tidak peduli seberapa besar kejahatan seseorang, mereka memiliki hak untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka. Akibatnya, kata-kata yang menghasut membuat keributan menjadi jauh lebih tenang, dan orang-orang secara bertahap menerima kenyataan bahwa Ling Yun akan pulang untuk melakukan kesalehan berbakti terakhirnya. Lin Zixu tampaknya meramalkan bahwa akan ada bahaya ketika dia meninggalkan kota jahat. Belum diumumkan hari mana dia akan pergi. Namun, tidak relevan apakah Meng Keer merasakan mesin gas Ling Yun. 2 hari kemudian, Chen Nan menerima pemberitahuan mendesak bahwa Ling Yun dan rombongannya akan pergi secara rahasia. Menurut perjanjian sebelumnya, dia dengan cepat bergegas ke lapangan naga Akademi Kamikaze. Pada saat ini, Dragonfield telah mengumpulkan 10 pemuda yang kuat. 3 ksatria Yalong dari Akademi God of War berdiri di belakang Yalong seperti bukit, napas yang kuat memberikan perasaan seperti gunung. Akademi Xianwu memiliki 3 seniman bela diri, 2 di antaranya telah mencapai negara bagian tingkat ketiga, dan yang lainnya telah mencapai negara bagian tingkat 4. Ini adalah kombinasi yang kuat. Ada 4 penyihir di Akademi Sihir. Mereka melayang di udara, dan ada gelombang sihir yang kuat di sekitar semua orang. Namun, fluktuasi elemen sihir di sekitar salah satu dari mereka jelas lebih kuat dari 3 lainnya. Jelas bahwa dia sudah memiliki di awal negara bagian keempat. Dalam waktu singkat, Kevin, Leng Feng dan seorang prajurit dari Akademi Kamikaze datang dari kejauhan. Pria pirang yang cantik, Kevin, sejak dikalahkan oleh Senwei Xiao Haoye di Xianwu Cholege, berlatih sepanjang hari setelah kembali, dan sekarang berkembang menjadi sebuah kemajuan besar, telah mencapai kesuksesan tersier. Front dingin masih seperti biasa, dan seluruh orang memiliki napas dingin. Dia adalah salah satu master dari Akademi Senfeng dan kakak dari Phoenix Timur.
Pada awalnya, dia datang ke Phoenix Timur untuk menemukan masalah Chen Nan, kedua tidak bisa dikatakan tidak dikenal, dan mereka melakukan banyak diskusi sesudahnya. Para pejuang yang datang bersama Kevin dan Leng Feng sedikit lebih tua daripada orang lain, mungkin berusia 31 atau 2 tahun, dan ada napas yang kuat di tubuh mereka. Orang-orang yang bermata jernih tahu pada pandangan pertama bahwa pria ini telah mencapai negara bagian urutan keempat. Kekuatannya sangat kuat. Diam-diam Chenan mengernyit, kekuatan kelompok kuda ini terlalu kuat, beberapa orang tidak muncul dalam kontes kuat pemuda terakhir, tetapi kekuatannya begitu mengerikan, keempat perguruan tinggi benar-benar menyembunyikan naga. Bunyi menjerit, Phoenix Oriental mengendalikan elang raksasa emas untuk jatuh dari ketinggian, ia mengenakan gaun yang kuat, garis-garis melengkung yang diuraikan oleh sosok yang cantik, sosok pahlawan itu penuh dengan seksi. Chenan tidak menyangka bahwa dia akan berada di antara orang-orang yang terlibat dalam operasi ini. Pada saat ini, sosok wanita ramping lain muncul di depan semua orang. Tarian naga kecantikan cantik yang tiada bandingannya, pakaian pria, sosok cantik dengan roh pembunuh, yang sekilas memiliki pandangan sekilas. Chenan benar-benar terkejut, dia belum pernah melihat latihan Dragon Dance sebelumnya. Hanya sampai hari ini dia menemukan bahwa dia telah mencapai puncak kesuksesan tingkat ketiga, dan adalah mungkin untuk menembus batasan urutan ketiga dan memasuki ranah urutan keempat kapan saja. Begitu banyak orang muda yang kuat berkumpul bersama, kekuatannya benar-benar mengerikan. Akhirnya, Mengker menginjak platform Lotus Giok, seperti peri limbo, dan terbang dengan cepat dari jauh. 3 ksatria Yalong dari Akademi God of War, 3 pejuang dari Akademi Xianwu, 4 penyihir dari Akademi Setan, 3 pejuang dari Akademi Shen Feng dan 2 penyihir, ditambah Chen Nan dan Mengkir, total 17 anak muda yang kuat oleh. Di antara mereka, seorang seniman bela diri tingkat 4 di Xianwu College, seorang pesulap tingkat 4 di Fantasi Academy, seorang seniman bela diri tingkat 4 di Akademi Kamikaze, ditambah Mengkir dan Chen Nan, total 5 master tingkat 4, kekuatannya luar biasa. Bahkan jika Ling Zixu tidak diracuni, kultivasi master semu yang tak ada bandingannya bisa berjalan, dan aku takut sulit untuk menahan begitu banyak tuan. Mengkir berkata, meskipun kita memiliki banyak orang, kekuatan kita tampaknya kuat, tetapi kita tidak harus menang. Dengan peningkatan ranah, kesenjangan kekuatan antara berbagai bidang akan meningkat. Master dapat dengan mudah bertarung melawan beberapa puncak orde ketiga, dan ranah menengah tingkat 4 akan lebih kuat. Ranah puncak tingkat 4 hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan jika kita memiliki banyak orang, kita masih menghadapi Ling Zixu di masa kejayaannya. Sulit untuk mengatakan bahwa dia bisa dipenggal. Petik 2. Mengker tidak memberitahu semua orang bahwa Qilingzi telah mengumpulkan banyak hal beracun di tubuhnya, untuk mencegah tuan-tuan ini menganggapnya enteng. Pada saat ini, raungan harimau datang dari atas langit, dan putri kecil kerajaan Chu mendorong Raja Harimau Xiaoyu untuk muncul di atas semua orang. Dia mengenakan gaun putih dan pita ungu di kepalanya, seperti peri. Di wajah cantik putri kecil itu, sepasang mata roh air berbalik dan maju, dia tersenyum dan berkata, "Oh, akhirnya, apakah kamu terlambat? Apakah kalian semua menungguku?" "Maaf, aku terlambat." Raja Harimau melompat dari punggungnya, wajahnya penuh tawa. "Semua orang, lihat aku lihat kamu." Mereka semua menggelengkan kepala dan mengatakan mereka belum memintanya untuk datang. Begitu Oriental Phoenix memandangi tatapan aneh peri, dia tahu bahwa masalah kecil yang tidak akan semrawut di dunia ini ingin mengikuti mereka untuk menemukan kesenangan, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Jangan main-main dengan sedikit kesulitan, kami memiliki hal-hal penting untuk dilakukan Anda tidak dapat mengikuti kami." Petik 2. Hihi, benarkah? Tapi saudari Wu bersedia membawa saya. Putri kecil itu berlari ke Long Wu sambil tersenyum, dan berkata, "Jangan sedih, aku akan menemanimu." Mata Long Wu menunjukkan sedikit kesedihan, dan kemudian Zanyan tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan pergi denganmu hari ini, kembali dengan cepat." Putri kecil itu tertawa dan berkata, "Kalian berdua tidak cukup menarik, untungnya, Sister Care dan aku adalah saudara perempuan, kamu harus membawa saya dengan Sister Care." Dia berlari ke sisi Mengker, mengguncang lengan kirinya. "Aku dan kakakmu ada di kelas yang sama, kapan kamu akan menjadi adikku?" Mengkir tersenyum di wajahnya. "Adik kakak bukan saudara perempuan saya. Tapi itu bukan pintu yang sama, gadis kecilmu benar-benar berbicara dengan adikmu sebagai hantu-hantu, tapi itu terlalu nakal." Pemimpi yang dilihat Kir sangat menyukai putri kecil itu. Dia membelai rambutnya yang panjang dan berkata, "Hari ini kamu tidak bisa mengikuti kami, jika kamu pergi, itu akan sangat berbahaya. Jangan goyang tanganku, jangan tanya aku, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa. Selain itu, kamu tidak boleh mengikuti kami secara diam-diam, atau aku akan katakan pada saudaramu bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membawamu segera." Petik 2. Pada saat ini, Mengker mengetahui bahwa Ling Yun dan kelompoknya telah mengambil naga terbang untuk pergi, dan dia dengan cepat berkata kepada semua orang, "Kami siap untuk pergi." Putri kecil itu mengambil suara panjang dengan sembarangan dan berkata, "Tahu." Semua orang melompat di belakang Yalong berkepala 3 satu demi satu. Ketika Chen Nan melewati putri kecil itu, dia dihentikan olehnya dan berkata, "Bajingan, jangan lihat pahlawan bodoh kamu sekarang. Cepat atau lambat aku akan menginjak hidungmu dan menginjakmu. Yah, teruslah bermimpi." Chen Nan menanggapi dengan acuh tak acuh, dan berjalan maju dengan cepat, dia sekarang memiliki sedikit waktu untuk memancing iblis kecil itu.
Kategori kekalahan mengira aku tidak bisa membantumu lagi, aku akan mengambil Xiao Chengxi untuk menemukanmu nanti. Chen Nan mendengar kalimat ini dan duduk di tanah. Dia tidak berani terlibat dengannya, jangan sampai dia melakukannya. Dia menghela nafas di dalam hatinya, jika kamu ingin menemukan kesempatan, kamu harus menjalankan rencana pelayan. Langit bersih seperti awan, dan tidak ada awan di langit. Di bawah langit, Yalong berkepala tiga dan Raja Wali Emas terbang seperti kilat, mengejar ke arah timur seperti 4 strip cahaya. 5 mil di belakang Yalong, Zijin Shenlong mengejar dengan keras. Saat terbang cepat, dia bernapas berat, dan serigala melolong, sialan, 3 kadal besar ini sedang terbang. Mengapa Anda melakukannya begitu cepat? Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang untungnya, sifat obat Suguo telah disempurnakan, jika tidak, ia tidak dapat mengejar ketinggalan. Lalu ia mengutuk lagi dan lagi, persen Akeong persen. Jika aku tidak kehilangan naga Yuan, kau bisakah ketiga serangga ini membuatku mengejar begitu keras? Oh. Petik 2. Hanya setengah seperempat jam, Chen Nan dan Meng Ker melihat naga terbang di depan dari kejauhan. Hentikan mereka. Yalong tidak tahu berapa kali lebih cepat dari naga terbang, dan segera melintas dari samping. Yalong berkepala tiga menuju ke langit dan berteriak, menjerit di langit, mengguncang naga terbang di langit, tidak lagi berani berpuasa terbang, kecepatan melambat dengan segera. Ada 5 orang yang duduk di belakang naga terbang, seorang lelaki tua yang jarang duduk dengan tenang di tengah kerumunan, tenang, dan nafas yang kuat mengelilingi naga terbang. Bukan karena lelaki tua itu ingin memamerkan keterampilannya yang kuat, ini adalah fluktuasi energi alami dan eksternal ketika udara nyata mengalir di tubuhnya. Kekuatan generasi pertama penuh dengan momentum. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah Ling Zixu, adik dari guru sekte keluarga Ling, salah satu dari 10 praktisi terbaik di Tiongkok Timur. Ling Yun duduk di sampingnya, wajah cemas, mengatakan sesuatu padanya. 3 lainnya semua mengenakan gaun Xingyi dan tampaknya merupakan keturunan keluarga Ling. Meng Qir sedikit mengernyit, dan berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, bukankah Ling Zixu hanya dikelilingi oleh 2 pelayan, mengapa tiba-tiba ada 1 orang lagi? Pada saat ini, mata Ling Zixu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan langit seperti 2 kilat. Dia menyapu semua orang dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Semua orang yang tertangkap matanya merasakan rasa sakit yang membara di kulit. Keterampilan menakutkan ini mengejutkan semua orang. Latihan orang tua itu terlalu mengerikan. Saya khawatir latihannya tidak lagi dalam kategori guru puncak tingkat 4 dalam. Seorang ksatria Yalong dari Ares Chol Lege sangat pemarah, dan berkata dengan tajam, hal-hal lama kurang omong kosong, jangan bingung, kami datang untuk aneka Ling Yun, balas dendam untuk teman-teman yang sudah mati. Anda harus menempatkan pasangan di sini. Postur tubuh pria senior yang bau, di mata kami, Anda hanyalah anjing tua yang menjaga pendek. Petik 2. Meskipun kata-kata ksatria naga itu tidak menyenangkan, mereka semua mengatakan suara semua orang muda, dan semua orang bergema. Ling Zixu tidak marah dan dengan tenang berkata, orang tua itu tidak ingin dilibatkan dengan geng juniormu. Kami meninggalkan kota jahat dan melewati puluhan pendahulu. Kami tidak punya hak untuk memblokirnya. Bah, siapa yang tidak tahu bahwa kamu keluarga Ling menyuap mereka, dan kamu masih punya wajah untuk disebutkan. Ksatria Yalong ini memiliki kepribadian yang kuat dan berbicara tanpa ampun. Chen Nan berkhotbah kepada 3 ksatria Yalong. Yalong dilahirkan untuk mengendalikan naga terbang. 3 ksatria Yalong menyadari bahwa mereka mengendalikan Yalong satu demi satu untuk membanting naga terbang, dan pada saat yang sama membiarkan Yalong berkepala 3 bersiul untuk mengancam naga terbang untuk mendarat. Naga besar menjerit gelombang demi gelombang seperti gelombang lautan, begitu ketakutan sehingga naga terbang itu gemetar, sulit untuk terus terbang, dan dengan cepat jatuh ke tanah. Yalong berkepala 3 menekan dengan keras, memukul naga terbang di udara dengan tubuh naga besar. Mata virtual Lingzi meledak dengan 2 dewa cahaya, dan tekanan besar menyebar di sekelilingnya ke segala arah. Kekuatan besar sangat kuat dan melonjak di udara. Rasa tekanan yang berat membuat semua orang merasa meledak. Kekuatan besar yang tak tertahankan mencegah Yalong mendekati dan memberkati naga terbang itu. Semua orang kewalahan, kultivasi Ling Zixu benar-benar tidak dapat diprediksi, dan energi yang dilepaskan dari tubuhnya benar-benar mendorong Yalong selusin kaki keluar. Keterampilan ini sangat menakjubkan. 3 ksatria naga saling melirik, dan memerintahkan Yalong untuk menabrak naga terbang lagi dari 3 arah. Ling Zixu berdiri, menginjak naga terbang, dan menatap dingin ke arah kerumunan itu. Rasa penindasan yang hebat mengalir ke kerumunan seperti badai. Meng Ker buru-buru berkata, hati-hati, dia harus mendesak gas pedang bawaan, jangan bersandar terlalu dekat untuk menghindari menyakiti Yalong. 3 ksatria naga buru-buru menghentikan Yalong dan dengan cepat mundur. Kekuatan mengerikan dari tuan-tuan yang tak ada bandingannya dapat dilihat dalam 1 atau 2, dan banyak pemuda kuat yang dipaksa oleh 1 orang untuk sementara mundur. Meng Qir berbisik, tampaknya situasinya agak salah. Kekuatan Ling Zixu mungkin telah menembus negara bagian keempat dan memasuki barisan master sejati yang tak tertandingi. Chen Nan juga berbisik, aku juga punya perasaan ini. Aku khawatir Ling Zixu benar-benar telah menembus keadaan semula. Cepatlah untuk memaksa naga itu ke tanah dan menyebabkan keracunan di tubuhnya. Yalong berkepala 3 terakhir mengepung naga terbang dan berteriak di kejauhan untuk mencegahnya. Meskipun gemetaran dan ketakutan naga terbang, di bawah perlindungan energi Ling Zixu yang super dan menakutkan, dia tidak mendarat ke tanah, mengepakkan sayapnya dan melayang di udara.
Setelah konfrontasi singkat antara 17 pemuda kuat dan Ling Zixu, setelah diskusi singkat, prajurit mulai mengumpulkan keterampilan, dan penyihir mulai membaca mantra, bersiap untuk membombardir aura Ling Zixu. Setelah semua orang menghitung untuk 3 napas bersama, prajurit itu membelah api energi atau dendam pedang, dan penyihir mengeluarkan kilatan besar petir, sambil menyerang aura di sekitar naga. Ledakan. Ada suara keras yang luar biasa, dan seluruh dunia tampak bergetar, dan ladang gas Ling Zixu yang keluar meledak. Chen Nan dan Meng Ker melambaikan penangkap naga mereka hampir pada saat yang sama, telapak tangan emas yang besar sangat terang sehingga mereka merenggut dari sayap naga terbang. Tangan perangkap naga adalah mahakarya serangan jarak jauh, mengambil budidaya Chen Nan dan Meng Ker sebagai contoh, itu sudah cukup untuk bisa mengayunkan jarak 10 kaki. Ling Zixu terkejut, seseorang secara tak terduga melemparkan energi yang menakutkan di depannya dalam jarak yang begitu jauh, tetapi ketika dia mengenali ini sebagai penangkap naga yang telah lama hilang, dia merasa lega. Dia telah mendengar tentang misteri ini. Keindahan jasa, buru-buru menembak 2 telapak tangan besar untuk mencegah 2 telapak tangan kosong. 2 kekuatan telapak tangan Ling Zixu. Sama kejamnya dengan deretan gunung dan laut, dan dengan cepat memotong kedua telapak cahaya, tetapi cahaya keemasan samar tersebar setelah semua menyentuh sayap naga. Raungan naga yang suram, sepotong besar darah hujan jatuh dari udara, sayap-sayap naga terbang dikaburkan oleh daging dan darah terluka oleh 2 telapak tangan yang ringan, dan itu hancur di udara. Pada saat ini, serigala yang melolong di langit terdengar di langit, "Au!" Dengan suara keras dan memekakkan telinga, naga berkepala 3 dan elang emas Phoenix Timur gemetar, dan naga terbang itu takut tubuh tidak seimbang dan dengan cepat jatuh ke tanah. Ling Zi buru-buru berlari dengan marah, sambil menjalankan Suan Gong, dia menghembuskan perlindungan tubuhnya yang seperti lautan, membungkus kepala naga terbang, dan mengisolasi pendengarannya, yang membuatnya bebas dari rasa takut. Naga terbang tidak lagi berani tinggal di udara, melambaikan sayap mereka yang berdarah, dan dengan cepat jatuh ke tanah, naga berkepala 3 dan elang emas menukik ke bawah. Zijin Shenlong sombong di langit, meratap dan berteriak, "Jangan, naga ini tidak menunjukkan kekuatannya. Anda berani berteriak di depan saya ketika saya adalah ular yang sakit," merengek. Naga terbang mendarat di hutan gunung. Ling Zixu dan kelompoknya meninggalkan naga terbang yang terluka parah dan dengan dingin menghadapi selusin pemuda kuat yang mengelilinginya. Orang tua itu selalu berpikir bahwa beberapa orang tua mendukungmu, ternyata hanya sekelompok juniormu, ya, tidak ada dari kalian yang ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ling Zi mencibir, energi teror berfluktuasi hebat, seluruh gunung tampak bergetar, dan budidaya tuan tak tertandingi benar-benar teror. Kulit Ling Zixu tiba-tiba berubah, matanya mengerutkan kening, dan fluktuasi energi yang mengerikan itu seperti ombak, dengan cepat mundur dari gunung. Hanya sesaat, wajah Ling Zixu sudah dipenuhi keringat, Ling Yun tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas maju untuk membantunya, berkata, "Ada apa denganmu, Paman?" Meng Qir berjalan keluar dari kerumunan, senyum tipis menggantung di wajahnya yang cantik, dan berkata, "Darah beracun, tidak berwarna dan tidak berasa, dan esensi darah." Wajah Ling Yun mengerikan, dan dia mengutuk, "Jalang, kau berani menghitung pamanku dan meracuninya." Pada saat ini, Ling Yun dapat dikatakan memiliki niat buruk. Dengan begitu banyak pemuda kuat di sekitarnya, Ling Zixu akan jatuh, dia pasti akan mati. Lin Zi mendorong Ling Yun dan bertanya dengan lemah, "Gadis itu racunmu bagiku?" "Tidak," Meng Qir menyangkal, mengatakan, "Meskipun saya tahu siapa yang menyebabkan racun, saya tidak bisa memberitahu Anda, jangan mencoba untuk memaksa racun keluar dari tubuh. Banyak zat yang awalnya tidak berbahaya mulai berada di tubuh Anda 2 hari yang lalu. Curah hujan dan akumulasi telah menembus ke dalam sumsum tulang Anda. Setelah dipicu oleh obat pengantar, semuanya telah berubah menjadi sangat beracun. Sekarang Anda dapat dikatakan beracun. Tidak ada obat." Petik 2. Ling Zixu berteriak tiba-tiba di langit, menari dengan liar di kepalanya, matanya menjadi sangat dingin dalam sekejap, pada saat ini dia seperti iblis, dengan dingin berkata, "Pasti kamu gadis tangan dan kaki yang bergerak sudah mati hari ini, dan aku akan menarikmu juga." Petik 2. Meng Qir terkejut, tetapi dia tidak mengira Ling Zixu begitu sombong. Di bawah keadaan diracun di tubuhnya, dia mengumpulkan kekuatan teror, dan dia dengan cepat mundur. Ling Zixu mengikuti dalam 3 langkah dan berteriak, "Pergi mati." Master kelima tak tertandingi Gesi meledak dengan satu pukulan, angin liar di hutan gunung, pasir dan debu menutupi langit, pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Mengambang ke udara, dan kemudian meledak. Meng Qir dengan cepat mengorbankan platform Lotus Giok dan naik ke langit. Ling Zi mendongak dan meraung di langit, dan meninju dunia dengan pukulan. Sinar cahaya besar sepertinya menembus dunia, menelan menuju Meng Qir, dan cahaya yang menyala menerangi seluruh dunia. Ditelan. Ini adalah pukulan marah dari Master tingkat 5 yang tiada taranya. Jika dia terkena pukulan kuat ini, Meng Qir mungkin bisa dihancurkan dengan segera. Pada saat ini, sudah terlambat bagi orang lain untuk menyelamatkan, tetapi pada saat ini, tubuh Meng Qir tiba-tiba meledak menjadi cahaya menyilaukan yang lebih menyilaukan daripada matahari, dan kekuatan besar muncul dari tubuhnya. Chenan terperangah dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini, bukankah dia membuka segel, tapi bagaimana itu bisa begitu kuat? Apakah basis budidayanya telah tercapai?" Ledakan. Suara keras yang luar biasa gelombang www.metelnovel.com gelombang Meng Qir bahkan membuat pukulan dengan master urutan kelima, Ling Zi,
Fluktuasi energi yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di seluruh hutan gunung seperti laut yang mengamuk. Semua hutan meledak dalam sekejap, dan seluruh hutan sepenuhnya dihancurkan. Orang-orang di sekitarnya, seperti perahu kecil di tengah ombak besar, telah terbang jauh dari kejauhan, dan banyak orang mengalami mimisan dan tidak bisa mengalami cedera serius. Mengkir dan Ling Zixu memuntahkan darah pada saat yang sama, terbang keluar, dan kemudian keduanya jatuh ke tanah. Mengkir dan Master tingkat 5 yang tiada banding berbagi warna yang sama. Chen Nan melihat kesempatan itu dengan cepat dan mundur dengan cepat, tanpa terlalu terpengaruh. Dia berkata kepada pemuda kuat yang paling dekat dengan Ling Zixu, cepat bunuh dia sekarang diracuni, dan setelah kaget, keterampilan itu hilang. Petik 2. Leng Feng, Kevin, dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke arahnya, dan orang-orang kuat muda itu hampir berkerumun. Chen Nan tidak menindaklanjuti, dia dengan cepat bergegas ke sisi Mengkir dan memeluknya. Tampaknya bagi orang luar bahwa dia membantunya, tetapi wajah Mengkir berubah sangat, menunjukkan ekspresi panik. Chen Nan mencibir, ternyata anjing lautmu tidak bisa dibuka dengan santai, kalau tidak akan ditolak. Hei, jangan takut, aku berkata bahwa jika kamu jatuh di tanganku, aku tidak akan membunuhmu. Pada saat ini, Gaun Xingyi dan anggota keluarga Ling yang tersisa tiba-tiba berdiri di depan Ling Zixu seperti hantu, dan gelombang teror meletus dari tubuhnya. Chen Nan terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, pelayan tambahan, negara besar urutan keempat. Ling Zixu berteriak, Anu menghentikanku, aku sudah punya cara, aku bisa mendorong racun keluar dari tubuh dalam 1/4 jam.